warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong, yang kami hormati Ustadz Ahmad Mukhlisin LCMA yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong; keempat, Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Ahmad Mukhlisin LCMA dengan tema fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mukhlisin. Acara kelima tanya jawab dan acara doa oleh Ustadz Ahmad Mukhlisin. Untuk menyikat waktu, marilah kajian online Zoom siang hari ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan basmalah bersama-sama kajian online kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Sri Lestari dari Majelis Taklim JRG Kamis Yunlong. Kepada Mbak Sri kami persilahkan. Apa Mbak Sri? Di tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu ورسوله والكتاب الذين والكتاب الذي وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا إن ثم كفر ثم جاء لم يكن ليغفر لهم ليهدي سبيلا بشر المنافقين بأن
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Sri Lestari. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta dapat menjadi penenteram hati, syafaat, dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Dan jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi tersaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Alhamdulillah. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Muhlisin SCME dengan tema Hadis Arba'in 2, Islam, Iman, dan Ihsan. Kepada Ustadz Ahmad Muhlisin, kami persilahkan. Untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama kita hormati, pimpinan Dompet Duafa cabang Hong Kong, Bapak Imam Behaki, yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu peserta majelis taklim MBO yang ikut serta pada kesempatan hari ini yang semuanya juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena sampai pada kesempatan hari ini kita masih termasuk bagian dari orang-orang yang Allah fungsikan. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat di hadapan para sahabatnya, "Mayuridillah bihi khairan istamalah." Kata Rasulullah, orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Qalu kaifa istamalah?" Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Lalu kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah dengan kalimat sederhana, ayyuwaffiqahu bi'amalin salih qabla mautih. Cara Allah memfungsikan seorang hamba, Allah tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Kalau sampai saat ini Allah tolong kita untuk bisa melakukan kebaikan,
karena Allah menginginkan kita untuk menjadi tambah baik, karena kita juga bagian dari orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Mustahil orang bisa ingat Allah kalau tak Allah berikan pertolongan. Banyak orang yang tes EQ dan tes EQ-nya di atas rata-rata, tapi kemudian dia tidak ingat Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak memberikan pertolongan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah berikan pertolongan sampai nanti nyawa terpisah dengan raga, sehingga ucapan terakhir kita adalah ucapan la ilaha illallah. Amin. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersolat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Shalli wa sallim alaihi. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suatu ketika Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami mendapatkan kehormatan menginap di rumah Rasulullah. Sengaja Robi'ah bangun terlebih dahulu sebelum Rasulullah bangun dari tidur malamnya. Kenapa Robi'ah bangun terlebih dahulu? Hanya ingin berkhidmah kepada Rasulullah. Apa hikmah yang dilakukan oleh Robi'ah? Mengambilkan air, yang air itu digunakan untuk berwudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat air sudah diambilkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan terima kasih. Maka sesungguhnya orang yang baik yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekecil dan sebesar apapun pertolongan orang terhadap kita, maka senantiasalah berterima kasih. Minimal kita mendoakan orang yang telah menolong kita. Maka ketika Robi'ah mengambilkan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah kepada Robi'ah, ya Robi'ah, sal, wahai Robi'ah, memintalah kepada. Menariknya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Robi'ah diberikan kesempatan untuk meminta oleh Rasulullah, tak sedikit pun terbesit di hati Robi'ah untuk meminta tentang dunia. Tak sedikit pun terpikir oleh Robi'ah untuk meminta fasilitas hidup. Ketika kesempatan itu ada, kata Robi'ah kepada Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku hanya minta satu kepadamu, aku ingin menjadi orang yang mendampingimu kelak di dalam surga. Ingin menjadi orang yang kelak satu atap denganmu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini disampaikan oleh Robi'ah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau engkau ingin menjadi orang yang kelak membersamaiku di dalam surga, maka mintalah pertolongan dengan cara memperbanyak sujud. Maknanya, sholat yang dia lakukan bukan hanya sekedar sholat wajib, tapi sholat sunnah juga dia lakukan. Maka siapa di antara kita yang paling banyak sujudnya, dialah orang yang punya kesempatan besar mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan Bapak Imam Baihaqi dan para hadirin yang ikut pada kesempatan sore hari ini yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Hadis ini satu di antara sahabat yang mendengarkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun dalam penjelasan beberapa ulama, kata Imam Ibnu Dakhil Al-Ain, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat besar. Ada di antaranya Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Abu Dzar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir Al-Asy'ari, Jarir Al-Bajili radhiyallahu anhu. Banyak sekali yang meriwayatkan. Tapi yang familiar di dalam kitab-kitab hadis yang meriwayatkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar menceritakan satu kisah ketika membersamai Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, kami pada waktu itu suatu hari duduk berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu amat bahagia para sahabat ketika duduk berdampingan dengan orang yang paling mulia, dengan orang yang paling baik di muka bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti Allah karuniakan kita untuk duduk jumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, iztala alaina rajulun sadidu bayadis siyab. Pada waktu kami sedang duduk, lalu munculnyalah seseorang yang orang itu ketika datang mengenakan pakaian yang berwarna putih. Dan Rasulullah dengan para sahabatnya itu sedang duduk di Masjid Nabawi.
Lalu kemudian datanglah orang yang orang itu pada waktu tersebut mengenakan baju putih. Baju putih. Lalu kemudian Sadidu Sawadi Syahri. Kata Sayyidina Umar menceritakan, saat saya tengok dengan baik, ternyata rambutnya itu sangat hitam. Jadi rambutnya berwarna hitam, pakaian yang dipakai adalah pakaian warna putih. Maka satu di antara warna yang juga disukai oleh baginda Rasulullah SAW adalah warna putih, dan apalagi ketika kita memakainya untuk kemudian datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini di antara hadis yang pesannya adalah ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita datang ke masjid, ketika kita datang ke majelis ilmu, maka seyogyanya kita mengenakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, dan satu di antara pakaian yang pada waktu itu dipakai oleh orang yang menjumpai baginda Rasulullah SAW adalah pakaian warna putih. Lalu kemudian rambut orang tersebut warnanya hitam. La yura alaihi asarus safar. Lalu kemudian saat diperhatikan baik oleh Sayyidina Umar, ternyata orang yang datang ke Masjid Nabawi yang ingin menjumpai Rasulullah itu kakinya tidak menempel ke lantai. Makanya ibu-ibu, kalau zaman dahulu orang tua sering mengatakan kalau kita keluar rumah lalu nampak orang berjalan dan kakinya tidak nempel ke tanah, itu biasanya orang mengatakan hantu yang sedang lewat. Dan ini dahulu pernah dialami oleh para sahabat. Tapi menariknya, pada waktu itu sahabat tidak ada yang lari, sahabat tidak ada yang kemudian menjauh, hanya kemudian memperhatikan dan kemudian diam. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan pada waktu itu tak ada satupun sahabat yang mengenal orang yang datang yang akan menjumpai Nabi Muhammad SAW. Saat orang itu sudah datang ingin menjumpai Rasulullah hatta jalasa ila Nabi, lalu kemudian dia duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana duduk orang tersebut saat mendekat Rasulullah? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia tempelkan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah SAW. Artinya lutut ketemu dengan lutut. Lalu kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha baginda Rasulullah SAW. Saat sudah duduk dekat dengan Rasulullah, diletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Lalu kemudian orang tadi bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan di antara kebiasaan sahabat juga sering bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada orang tidak dikenal, lalu kemudian langsung saja mendekat kepada Rasulullah, dia tempelkan tangannya di atas paha Rasulullah SAW, lalu kemudian bertanya apa itu Islam. Saat Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau engkau ingin tahu apa itu Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau engkau ingin tahu apa itu Islam, maka Islam itu adalah memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka menjadi syarat mutlak bagi orang yang ingin masuk Islam, dia akan mengucapkan kalimat syahadat. Maka para mu'allaf kita ketika akan masuk Islam, dia akan bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu memang syarat mutlak bagi orang yang kemudian ingin memeluk Islam, harus punya kesaksian itu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin tahu bahwa apa itu Islam, jadi yang pertama diukur, dilihat ada tidak kesaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apakah kemudian Islam itu cukup hanya kemudian bersaksi saja? Ternyata tidak cukup. Islam itu bukan hanya sekedar bersaksi, tapi kemudian ada rentetan berikutnya yang harus dilakukan bagi seseorang yang sudah muslim. Apa dia yang kedua? Wa tuqimas shalah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Islam itu apa? Islam itu mendirikan sholat. Artinya melaksanakan sholat. Sholatnya bukan musiman, sholat rajin, tak pernah ketinggalan, tapi hanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Nah, itu tak sesungguhnya itu. Maka sholat yang sesungguhnya itu yang 5 waktu itu tadi, yang kemudian tak pernah ketinggalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berpesan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama
bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, salat itu tak dilakukan secara sendiri, tapi salat itu dilakukan secara berjamaah karena memang nilainya berbeda. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dalam satu hari satu malam 5 kali kita sholat sendiri, maka kita menutup poin hanya cukup di angka 5. Tapi berbeda ketika kita sholat satu hari satu malam berjamaah, maka setiap sholatnya 27. Sholatul jamaah anti afdalu min sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu selisih nilainya itu adalah 27. Maka kalau 27 setiap hari kita berjamaah kali 5, paling tidak 135. Maka tak akan pernah sebanding dalam timbangan amal kalau 5 dengan 135. Itu tidak akan pernah sama. Maka kewajiban bagi orang yang sudah muslim adalah menunaikan sholat. Dan sholat ini tak bisa ditinggalkan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk Saqar. Allah Subhanahu wa taala tanya, "Ma salakakum fi saqar?" Mereka ditanya, apa yang membuat kalian menempati neraka Saqar? Lalu kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami berada di dalam neraka Saqar karena kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Dia jawab, karena kami orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka oleh karena itu Islam yang kedua setelah kemudian kita bersaksi, bagaimana kemudian kita sama-sama menjaga sholat kita. Kemudian setelah sholat itu dilaksanakan, sholat ini kan memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata muslim yang baik bukan hanya sekedar memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kedua kata Rasulullah, wa tu'tiyaz zakah. Yang kedua itu ya membayar zakat. Membayar zakat. Makanya pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ada kelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu an memerangi mereka. Maka membayar zakat. Maka membayar zakat ini satu di antara bukti keislaman seseorang. Kalau hartanya sampai 1 nisab, gajinya dalam 1 tahun sampai 1 nisab, maka keluarkanlah 2,5% untuk kemudian kita bayarkan zakat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung dompet duafa mendampingi ibu-ibu ketika berada di Hong Kong. Jadi paling tidak mempermudah kalau ibu-ibu ingin kemudian berzakat. Lebih mudah, supaya apa? Supaya kemudian kita termasuk bagian dari orang-orang yang Islam kita bukan hanya sekedar Islam yang melaksanakan sholat, tapi kemudian kita juga membayar zakat. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang membayar zakat, berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang lebih dibanding kemudian yang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2018 saya diutus oleh dompet duafat ke Beijing, tapi tak sempat pula kemudian jalan ke Hong Kong. Dan kemudian ketika sampai di sana itu ternyata antusias mahasiswa-mahasiswi kita untuk kemudian mendapatkan keilmuan itu luar biasa. Bagi mereka sulit untuk mendapatkan keilmuan langsung berjumpa dengan orang yang menyampaikan ilmu seperti para sahabat langsung berjumpa kepada Rasulullah SAW. Meskipun perjalanan 2 jam untuk sampai di kedutaan, tetap mereka lewati untuk menambah pengetahuan itu. Lalu kemudian terkait dengan zakat itu bukan hanya sekedar zakat fitrah, tapi kemudian kalau harta kita sampai 1 nisab, menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menunaikan zakat. Makanya ketika kita berbicara tentang sholat itu bukan hanya sekedar mengajarkan kita dekat kepada Allah, dan buah dari sholat kita itu adalah ada akhlak. Sehingga Allah ketika memerintahkan sholat itu, kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu membuat seseorang meninggalkan perbuatan keji dan kemudian perbuatan munkar. Nah, itu buahnya dari sholat. Begitu juga zakat itu bukan hanya sekedar memberikan 2,5%, tapi munculnya rasa peduli terhadap sesama yang kemudian mereka tidak mampu. Kalaulah seandainya harta kita tidak sampai 1 nisab untuk berzakat, kita tetap berbagi. Kenapa? Karena memang muncul rasa peduli terhadap sesama. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk perhatian kepada orang lain yang sedang susah, yang sedang payah, itu merupakan satu keuntungan, satu pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau zakat sudah dia laksanakan, apa berikutnya? Wa tasuma Ramadan. Dia laksanakan puasa bulan Ramadan. Jadi kalau puasa tak pernah ditinggalkan, sholat ditinggalkan saja, berarti sedang bermasalah dalam Islamnya. Sholat dia laksanakan, puasa dia kerjakan, tapi zakat tak pernah mau dia bayar, berarti sedang juga bermasalah dalam Islam. Maka Islam itu satu kesatuan yang kemudian tak bisa kita pilih, yang senang kita lakukan, yang tak senang lalu kemudian kita tinggalkan. Tapi merupakan satu kesatuan. Kata Rasulullah, kalau engkau bikin Islam setelah membayar zakat, ya berarti puasa bulan Ramadan dilakukan. Dan alhamdulillah,
Allah jumpakan kita dengan Ramadan 1422 Hijriah. Semoga kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang 1423 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan di antara rukun Islam yang terakhir yang dijawab oleh Rasulullah SAW, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka menunaikan ibadah haji, dan untuk Indonesia sudah 2 tahun ini belum mendapat izin untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga ini menjadi bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita sudah menganggap pasti berangkat sekian, ternyata ada sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, keinginan kita itu kadang tertunda. Maka yang perlu kita perbaiki adalah niat. Semoga kalau memang benar kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil, maka kita akan ketemu dengan tahun dan kemudian bisa ziarah ke Makkah dan kemudian ke Madinah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian orang ini bertanya, lalu kemudian Rasulullah menjawab. Setelah Rasulullah menjawab, dia mengatakan qala sadaqta. Benar engkau wahai Muhammad. Setelah mengatakan benar, lalu kemudian melanjutkan fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, kami kagum. Orang itu bertanya, tapi kemudian membenarkan jawaban baginda Rasulullah SAW. Bertanya kok membenarkan. Orang bertanya itu biasanya dia tidak tahu. Kalau orang bertanya dan dia membenarkan, berarti yang tanya itu tahu. Tapi para sahabat hanya diam, hanya kemudian mengikuti apa yang dilakukan laki-laki tadi kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Jadi berarti yang kedua berbicara tentang iman. Iman itu yang kemudian sering disebut dengan rukun iman. Antu'mina billahi. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada para malaikat Allah. Kalau dahulu waktu kecil-kecil kita, malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Nah, itu diantaranya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Yang wajib diketahui ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada kemudian Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa rusuli, ada Rasul-Rasul Allah yang wajib diketahui ada 25, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampailah kemudian terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Wal yaumil akhir. Dan iman itu adalah iman bahwa akan ada hari akhir. Hari di dunia ini pasti akan berakhir. Kalau sekarang kita berjumpa dengan hari Rabu, maka 1 pekan berikutnya kita akan ketemu dengan Rabu lagi, dan kemudian berputar terus, dan ternyata hari ini juga akan berakhir. Dunia yang kita tempati ini akan berakhir. Dunia ini tak selama-lamanya kita nikmati. Dunia ini kalau kita kejar, tak ubahnya seperti mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, semakin menjauh dunia itu dari kita. Begitulah tentang kehidupan dunia. Maka sampai mati pun kita tak akan pernah bisa menggenggam dunia keseluruhannya. Mengejar bayang-bayang 1 kali kita melangkah untuk mengejarnya, 1 langkah dia akan meninggalkan kita. 2 langkah kita mendekatnya, 2 langkah kita menjauh dari kita. Berlari kita mengejarnya, semakin tak bisa kita gapai. Itulah dunia. Maka dunia yang kita tempati termasuk hari yang kita lewati, itu pasti ada akhirnya. Dan kita bagi orang yang beriman harus mengimani ada akhir dari dunia. Yang akhir dari dunia itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kiamat. Lalu kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bagi orang yang beriman harus beriman terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik takdir baik atau kemudian takdir buruk. Kita harus iman bahwa apa segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita diminta untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan supaya kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka semua permintaan kita di malam Lailatul Qadar itu Allah akan tentukan 1 tahun ke depan. Allah akan takdirkan 1 tahun ke depan. Makanya sampai kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Kenapa? La yaruddul qadara illa du'a. Tak ada yang mampu menolak takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Maka doa satu di antara cara agar apa yang Allah tetapkan kepada kita, Allah tetapkan dengan kebaikan. Ibu-ibu yang bekerja di sana, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan bagi ibu-ibu. Kalau ditetapkan kebaikan itu, secara usia semakin bertambah usia itu, tambah pula dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau karunia rezeki, semakin bertambah rezekinya, tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya karunia itu pada keturunan setelah nanti dia tiada,
maka dia akan meninggalkan keturunan yang salih dan kemudian akan meninggalkan keturunan yang salih. Maka kata Imam Sya'rawi rahimahullah, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, urutan pertama itu justru bukan materi. Urutan pertama yang Allah berikan kepada kita yang masuk dalam kategori rezeki itu apa? Urutan pertama itu ternyata adalah yang Allah katakan rezeki itu apa? Usia, yang dengan usia itu tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang paling tertinggi. Setelah usia baru keturunan. Apa maknanya harta berlimpah kalau kemudian kita ada keturunan yang akan mendoakan kita? Maka investasi terbaik bagi seseorang sebelum dia meninggal, setelah dia nanti meninggal, ada keturunan yang soleh yang mendoakannya. Baru kemudian harta. Dan harta itu pun yang dimasuk dalam kategori rezeki, harta yang dengan bertambahnya harta itu semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang yang beriman itu harus mengimani apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka jangan sering kita menjadi orang yang berandai-andai. Sesuatu yang tidak dibenci, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah SAW adalah orang yang selalu mengatakan andai-andai. Andai aku, andai aku, andai aku. Maka jauhkanlah. Kenapa? Karena di situ pintu setan akan masuk. Maka orang yang sering mengatakan andai, akhirnya dia melamun. Kalau sudah melamun, nanti sebagian orang akan menjadi kesurupan. Maka itu yang paling tidak disenangi oleh Rasulullah. Kalau seandainya terjadi, nah seandainya, kalimat andai pula. Kalau terjadi kepada kita sesuatu yang kita tidak menyenanginya, maka bagaimana cara mengatakannya? Qadar Allah. Itulah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukan andai. Andai aku tak jadi pergi, tak jadi kecelakaan ini. Kan berarti kita mengandaikan. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, maka katakanlah qadar Allah. Karena kita termasuk orang yang beriman atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Lalu kemudian orang tadi menjawab, sadaqta, benar engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Ibu, materi ini sampai jam berapa saya menyampaikannya? Saya lupa tadi bertanya durasi waktu saya menyampaikan. Halo? Sampai jam 4 Ustaz biasanya. Sampai materinya saja yang di luar tanya jawab. Berapa jam saya menyampaikan Ibu? 30 menit lah kira-kira. 30 menit. Baik, kalau 30 menit, baik saya kebut sedikit Ibu supaya hadis ini selesai. Baik, saya lanjutkan Ibu. Baik, terima kasih. Lalu kemudian laki-laki tadi mengatakan, benar engkau wahai Muhammad. Lalu kemudian laki-laki tadi bertanya, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad apa itu ihsan. Jadi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kalau sudah Islamnya baik, imannya juga baik, maka kemudian ibadah baik. Ibadah baik itu bagaimana? Saat dia beribadah mampu menghadirkan Allah. Kalau dalam ibadah itu dia tidak mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Maka coba kita cari tempat yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah jumpa. Kalau sebuah mall ada CCTV, kita akan tetap ketemu tempat yang di tempat itu kita tidak terekam CCTV. Kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala, di bawah langit Allah, di atas bumi Allah, carilah tempat yang di mana kita bisa lepas dari CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah jumpa. Kita tidak akan pernah jumpa. Maka oleh karena itu, ihsan itu ketika kita mampu menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Kalau kita belum mampu pada tingkatan itu, maka yakinilah bahwa saat kita ibadah, kita ada di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu orang tadi bertanya, akhbirni anissa Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan itu kiamat. Apa itu kiamat? Lalu kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu kiamat, jawaban Rasulullah menarik, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasulullah, orang yang bertanya lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Itu jawaban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang kiamat, maka jawaban Rasulullah sederhana, kata Rasulullah, yang bertanya lebih tahu. Lalu kemudian orang tadi tidak memaksa Rasulullah, sehingga dia bertanya an ammaratiha, apa tanda-tanda kiamat itu? Dia tanya tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kiamat itu, di dalam hadis ini, antalidal ammatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti jumpa seorang hamba sahaya yang melahirkan majikan. Kalaulah seandainya sekarang ini kita tidak melihat hamba sahaya, karena hamba sahaya perbudakan itu sudah dihapuskan, tapi masih banyak orang yang memperlakukan orang lain tak ubahnya seperti hamba sahaya. Menjadi hamba uang, menjadi hamba kekuasaan, dan kemudian lain sebagainya. Tapi para ulama ini menjelaskan terkait dengan melahirkan hamba sahaya, itu yang dimaksud adalah
terkait dengan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dia memperlakukan orang tua seperti majikan memperlakukan kepada pembantunya. Memperlakukan orang tua seperti majikan memperlakukan kepada hamba sahayanya. Padahal itu orang tuanya. Maka mohon maaf, kita jangan heran kalau sekarang ini banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, ada yang tega kemudian menghabisi nyawa orang tuanya. Ada yang kemudian membiarkan orang tuanya sebatang kara ditinggal. Dahulu ibu membesarkan 11 anaknya. Kalau 11 anak dibesarkan, kira-kira berapa lama hamil? Satu anak 9 bulan 10 hari. Kalau 11 anak, hampir 11 tahun, 10 tahun lebih hanya habis untuk mengandung saja. Tapi ibu itu mampu membesarkan anaknya. Giliran ibunya sudah tua, maka tak ada satupun anak yang mampu memperlakukan sama seperti ibu memperlakukan anak. Maka ada anak yang kemudian memperlakukan orang tuanya sama persis seperti pembantu. Maka kalau nanti engkau jumpa waktu yang model orang seperti ini, inilah diantara ciri-ciri kiamat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika kita masih punya orang tua, beri kabar kepada orang tua kita. Video call dengan orang tua kita. Kenapa? Karena itu usaha kita untuk berbakti kepada mereka. Kalau masih ada waktu memungkinkan jumpa dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah mendahului kita, jika memungkinkan ziarah ke makamnya. Jangan berharap kalau kita mati nanti anak kita akan ziarah ke makam kita, kalau kemudian kita tak ziarah ke makam orang tua kita. Nah, begitu juga kemudian dengan hal-hal yang lain. Lalu kemudian yang kedua, apa ciri-ciri kiamat? Wa antarul khuffatal qurratal anata ri'a asya'iyat tatawaluna fil bunyan. Dan nanti kalian akan melihat khufah. Khufah ini diantaranya orang yang tidak mengenakan alas kaki, artinya orang pedesaan. Orang yang tinggalnya di pedalaman, dia biasanya tak mengenakan alas kaki, bahkan pakaian yang dia kenakan tidak menutup aurat secara keseluruhannya, orang pedalaman. Lalu kemudian rambutnya acak-acakan, tapi punya hobi ketika membangun rumah, rumahnya menjadi rumah yang mewah, rumahnya menjadi rumah yang besar sekali. Jadi kalau sudah ketemu hobi membangun itu seperti di perkotaan, sudah sampai di pedesaan, sampai ke pedesaan semuanya, lalu gaya hidupnya sama dengan gaya hidup orang kota, sehingga tak acuh dengan tetangga dan kemudian seterusnya. Ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda hari kiamat. Apa maknanya rumah besar? Apa maknanya rumah hebat, mewah? Kalau rumah itu tak terbuka lapang untuk orang lain. Kalau rumah itu besar hanya ditutup untuk dia dan keluarga, maka sesungguhnya rumah itu bukan rumah yang menghadirkan kebahagiaan, bukan rumah yang akan membawakan keberkahan. Dan itu diantara ciri-ciri datangnya hari kiamat. Kalau orang sudah berlomba-lomba hanya untuk membangunnya saja, hanya untuk menampilkan fisiknya saja, tapi fisik baiknya rumah itu tidak menampakkan sifat baik pada pemilik rumah tersebut. Lalu kemudian sumantolako, setelah itu kemudian orang itu pergi, falabistu malian, saat orang itu pergi, lalu kemudian kami berdiam diri beberapa waktu, lalu kemudian Umar bertanya, atadri manisa, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu? Lalu kemudian kata Umar, Allah wa Rasulullah a'lam. Rasul, kalau engkau bertanya kepadaku, siapa orang yang bertanya tadi, tentu engkau dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu kemudian kata Rasulullah, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu Jibril mengajarkan kepada kalian tentang agama. Berarti intinya dalam agama itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan tiga serangkai ini tak bisa saling dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, maka satu dan yang lainnya saling terkait. Maka kalau kita sudah berusaha memperbaiki Islam, maka kemudian perbaiki iman, setelah iman berarti kemudian kita menjadi orang yang ihsan. Saat kita beribadah, kita mampu menghadirkan Allah. Kalau kemudian kita tak mampu menghadirkan Allah, yakinilah bahwa apa yang kita lakukan tak lepas dari CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu materinya, bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Mukhlasin, tadi penjelasannya sangat mantap. Penjelasan Bapak begitu jelas, begitu lancar tanpa tersendat-sendat. Kita yang mendengarnya begitu khusyuk dan begitu terang di ingatan kita, di telinga kita, begitu sangat takjub kita mendengarnya. Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Iya. Nah,
pertanyaan saya, tadi Ustadz mengulas tentang sholat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah. Secara bersama-sama kita mendapatkan 27 derajat kalau berjamaah. Dikali 5 waktu, jadi berapa derajat gitu. Bagaimana dengan kita yang kerja di Hong Kong yang masing-masing sendiri? Kadang sholat pun dijamak 2 waktu jadi 1, itu pun sholatnya sendirian. Bagaimana kita bisa mengimbangi dengan sholat yang berjamaah 27 rakaat itu, sedangkan kita kondisinya terbatas di Hong Kong, sholat sendirian, kadang dijamak-jamak begitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang besar seperti itu, harus sholat berjamaah, Ustadz? Bagaimana kita mengimbanginya gitu? Sedangkan kita di sini di Hong Kong terikat kontrak 2 tahun, terus apa kita tertinggal dengan 2 tahun itu dengan sholat berjamaah yang ada di Indonesia atau bagaimana? Terima kasih Ustadz, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan sholat saudari-saudari kita yang berada di tempat yang muslim itu minoritas. Karena saya 1 bulan di Beijing, itu juga sholat subuh itu tidak pernah berjamaah. Sholat zuhur juga tidak pernah berjamaah. Berjamaahnya itu asar, lalu kemudian maghrib, lalu kemudian isya. Di 2 waktu itu tidak berjamaah. Lalu bagaimana dengan orang yang tak bisa melaksanakan sholat berjamaah? Begini, kebaikan di dalam Islam itu tidak hanya pada sholat berjamaah. Bagi mereka yang tak mendapatkan kebaikan lengkap dari sisi sholat berjamaah, maka lengkapilah dengan yang lainnya. Bagaimana cara melengkapi dengan yang lainnya? Karena pintu kebaikan itu banyak sekali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan bagi orang yang beriman. Maka pernah Rasulullah mengkisahkan 4 orang dari Bani Israel ya'budullaha samanina aman. Mereka beribadah kepada Allah 80 tahun. Walam yatsauhu tarfata ainin. Dan ketika mereka beribadah kepada Allah 80 tahun, sekedip mata pun tak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini disebutkan di hadapan para sahabat kagum, kok ada orang hebat seperti itu 80 tahun saja ibadah, sekedip mata pun tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian datang malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah, ada 1 malam spesial untuk umatmu wahai Muhammad, yang malam itu malam Lailatul Qadar. Kalau orang yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan 80 tahun. Maka ketika satu kebaikan tak bisa kita lakukan, jangan berhenti melakukan kebaikan dari sisi yang lainnya. Sisi ketaatan, umpamanya kita tak bisa melakukan seperti orang melakukan secara umum karena kondisi seperti yang kita alami, maka lakukan dengan cara yang lain yang juga masuk dalam kategori kebaikan. Allah a'lam, mungkin itu di antaranya. Baik, dipersilakan Ibu, kalau masih ada yang ingin dilanjutkan tentang diskusinya. Boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema kalau ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih Ustaz tadi tentang penjelasannya. Karena dengan kita sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, tapi kita tetap sepertinya kayaknya kita saja melakukan sesuatu hal yang istilahnya tidak baik gitu Ustaz. Apa yang salah dengan sholat kita, apa yang salah dengan zakat kita, apakah ada yang salah dengan niat kita? Bagaimana? Baik, kalau kita sudah sholat, sudah membayar zakat, sudah berpuasa, tapi ada sesuatu yang tak baik yang kita lakukan. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, menyebutkan kebaikan orang lain. Rasul, dia itu sholatnya tak pernah ketinggalan. Rasul, puasanya tak pernah ketinggalan. Rasul, sedekahnya selalu banyak. Hanya saja, keburukannya itu selalu saja menyakiti tetangganya. Keburukannya selalu menyakiti tetangganya. Maka keburukan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain, itulah yang akan menggerogoti nilai kebaikannya. Tinggal seberapa banyak keburukan yang dilakukan kepada orang lain. Maka Rasulullah ketika duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah tanya, Manil muflisu fikum?
kira-kira siapa orang muflis itu menurut kalian? Para sahabat menjawab, man laisa lahu mata'un wala dirhamun. Rasul, orang yang muflis itu orang yang sudah tidak punya uang, orang yang sudah tidak punya aset, Rasul. Kata Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyalahkan jawaban para sahabat. Kata Rasulullah, al-muflisu finna. Orang yang muflis itu menurut kami, kata Rasulullah, orang yang ketika nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala puasanya. Ketika ingin mendapatkan balasan dari amal baiknya, datang malaikat mengajukan banding keberatan kepada orang yang bersangkutan. Keberatan tentang apa? Di antaranya qad syatama hadza. Memang perbuatan baiknya banyak, tapi mulutnya tak mampu dia jaga. Kerjaannya dia mencaci maki orang, dia marah-marah orang, dia bentak orang tanpa sebab. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya perbuatan yang tidak baik. Satu di antara tak mampu menjaga lisan, maka lisan yang berbuat tidak baik kepada orang lain itulah yang akan mengurangi nilai kebaikan kita. Khawatirnya nilai keburukan kita terlalu banyak yang mengurangi kebaikan kita, sehingga kita tak punya amal yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena puncak dari Islam, iman, yang ihsan itulah masuk dalam kategori akhlak. Nah, akhlak itulah diantaranya akhlak bertetangga, akhlak berteman, dan kemudian lain sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu. Ada yang lain? Baik, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penyerahannya Ustaz itu mengenai haddas kena itu air liur anjing. Cara membersihkannya gimana Ustaz? Makasih. Air liur. Anjing. Di rumah kan ada anjing gitu kan belum tentu bersih. 8 ekor. Nggak nyaman. Baik, jadi di dalam Islam itu kan najis dibagi menjadi beberapa kategori. Ada di antaranya disebut dengan najis mughaladzah. Dan di antara najis yang berat itu adalah najisnya, mohon maaf, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Lalu kemudian kalau terkena dengan najis itu bagaimana caranya? Dibasuh 7 kali, satu di antara basuhan itu dicampur dengan debu, dicampur dengan tanah. Kalau di tanah di Hongkong tidak ada, ya dicampur dengan pasir. Artinya satu di antara basuhan itu ada unsur debunya yang digunakan untuk membasuh. Itu di dalam mazhab Syafi'i untuk mensucikan terkait dengan jilatan atau air liur hewan yang seperti Ibu sebutkan tadi. Di salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Itu cara membersihkan. Cara membersihkannya. Ya minimal pakaian yang kita gunakan untuk sholat, lalu kemudian tempat yang kita gunakan untuk sholat. Sementara rumah yang besar, tempat di mana majikan kita tinggal dan kita tinggal yang besar itu, ya tak mungkin kita gosok semuanya dengan debu. Bisa aneh nanti kita dianggap. Ya paling tidak pakaian yang kita gunakan untuk sholat dalam posisi yang seperti Ibu sebutkan tadi, dan kemudian tempat yang kita gunakan untuk sholat. Allah, mungkin itu Ibu. Oleh Bapak lah. Silakan Ibu kalau masih ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya
ingin bertanya, apa hukumnya bila kita ziarah kubur? Mas, permasalahannya begini Ustaz, saya kan punya majikan di Hongkong ini meninggal, terus saya berencana untuk nyekar begitu. Terus apakah boleh bila saya nyekar atau berziarah ke kuburan majikan saya tersebut? Ini maksudnya bukan untuk beribadah, cuma untuk sebagai penghormatan sebagai sesama manusia. Tapi yang saya tanyakan hukumnya bagaimana Ustaz? Bolehkah atau tidak? Sekian Ustaz. Mohon maaf, majikannya Muslim atau Muslim, Ibu? Non-Muslim. Baik. Kalau ziarah kubur itu yang dianjurkan terhadap sesama Muslim. Jadi ziarah kubur itu sesama Muslim, itu tentang ziarah kubur. Jadi kata Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazaruha." Dahulu Rasulullah melarang umatnya untuk ziarah kubur karena masih dekat dengan era jahiliyah. Sehingga kata Rasulullah, lakukanlah ziarah kubur, fa innaha tudzakiru, karena ziarah kubur itu satu di antara cara bagaimana kita mengingat kepada kampung akhirat. Lalu kemudian terhadap non-muslim tentu kita tidak dianjurkan ziarah kubur, hanya saja menghormati terhadap non-muslim ketika non-muslim itu mati, itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Para sahabat heran kenapa Rasulullah berdiri. Ternyata pada waktu itu ada jenazah seorang muslim yang sedang lewat. Maka berdirinya Rasulullah pada waktu itu sebagai bentuk penghormatan Rasulullah kepada orang yang bersangkutan. Jadi bukan ziarahnya, tapi kemudian cara memberikan penghormatan itu dengan tidak mendoakan, dengan tidak melakukan ziarah kubur, tapi dengan cara yang di tempat di mana ibu bekerja itu menjadi kebiasaan mereka. Kalau kemudian kebiasaan mereka ziarah kubur, lalu kemudian membawa karangan bunga di kuburan, maka ibu cukup ikut saja tanpa kemudian mengikuti apa yang kemudian menjadi apa yang mereka lakukan. Nah, jadi sebatas itu. Jadi sebatas berdiri itu bentuk bagaimana cara kita menghormati. Kalau kita di kerja tempat majikan, lalu kemudian keluarga majikan mengajak kita untuk kemudian ke tempat pemakaman, maka hanya sekedar itu sebagai bentuk kita bela sungkawa, tidak melakukan ritual gitu. Apa yang kita lakukan dengan sesama muslim. Mungkin itu Ibu. Berarti boleh ya Bu Ustaz, misalnya sekedar untuk memberikan penghormatan gitu. Kalau Kan tidak mengikuti seperti ritual mereka kan. Dengan tidak mengikuti ritual keagamaan mereka di Mesir. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Barakallah. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya lagi, saya mau bertanya lagi. Bagaimana kiat-kiat kita supaya tidak malas sholat? Apalagi kalau kita kan kerja di Hongkong Ustaz, istirahatnya malam jam 11, jam setengah 12 baru istirahat. Terus bagaimana kiat-kiat kita supaya nggak malas sholat, nggak tinggal sholat gitu. Meskipun sudah tahu lah sholat kita di jamak, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar gitu. Gimana supaya kiat-kiat kita nggak malas sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjamak sholat itu boleh, satu di antara penyebabnya lil masyaqqah, tingkat kesulitannya tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat supaya kemudian kita rajin untuk beribadah? Pertama, berkumpul dengan orang-orang baik, punya sahabat-sahabat yang baik. Karena tak bisa mengingkari. Para sahabat itu, kata para sahabat kepada Rasul, kalau kami sedang dekat kepadamu, seakan-akan kami ini menjadi orang yang taat betul dengan Allah. Tapi ketika kami jauh darimu Rasul, maka ketaatan itu hilang. Ini menunjukkan bahwa kedekatan para sahabat dengan Rasulullah itu meningkatkan motivasi mereka untuk semakin dekat kepada Allah.
Maka saran saya, Ibu, cari sahabat yang bisa mengajak kita untuk taat kepada Allah. Cari sahabat yang hanya sekedar tersenyum, banyak kita jumpai. Cari yang sahabat yang hanya sekedar kita ajak duduk, ngopi, makan, banyak. Tapi mencari sahabat yang mengingatkan kita dekat dengan Allah, itu sulit kita jumpa. Maka kata Rasulullah, satu di antara orang yang nanti Allah berikan naungan, siapa dia? Rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang dia bersahabat semata-mata karena Allah, bukan karena gajinya, bukan karena tahtanya, bukan karena uangnya, bukan karena apapun, tapi dia bersahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dia karena Allah, berpisah juga karena Allah, maka itu menjadi orang yang Allah nanti akan memberikan naungan. Sahabat itulah yang akan mengingatkan kita dekat dengan Allah. Dan cara menjaganya, banyakkan sahabat yang baik. Termasuk ibu-ibu ini punya komunitas baik, punya MPO, Majelis Pengajian Online ini kan satu di antara cara menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kalaulah sudahlah sendiri, taat itu sendiri berat. Kalau orang taat beramai-ramai itu ringan, tapi taat sendiri itu berat. Maka orang yang bisa melakukan taat dalam keadaan sendiri, itu akan lebih hebat dibanding orang yang bisa melakukan ketaatan saat dia sedang beramai-ramai. Maka ibu sedang diuji untuk menjadi orang hebat. Allah. Tapi kan kita ketemu sama sahabat itu seminggu sekali, Ustaz. Hari Minggu aja, sedangkan setiap hari kita bersahabatnya dengan majikan. Terus bagaimana kiat saya untuk menguatkan diri sendiri untuk nggak malas sholat, untuk tetap istiqomah melakukan hal yang baik dan nggak tergoda dengan hal-hal yang lain, gitu. Misalnya kayak kalau ada perayaan Chinese, sama majikan tuh suruh nyicipin ini, nyicipin itu, katanya. Kamu boleh cicipin ini, tapi maaf saya nggak minum itu, saya nggak makan itu, terus majikan bilang, kamu orang baik, katanya gitu. Bukan buat saya orang baik, tapi memang agama kita nggak melarang kita untuk minum itu, bilang. Tapi kan kita kan nggak tahu, Ustaz, dia masukkan arak itu di dalam masakan. Gimana kiat saya untuk tetap istiqomah dalam melakukan hal kebaikan itu, Ustaz. Dan terutamanya supaya nggak malas sholat, Ustaz. Itu aja. Terima kasih. Baik, Ibu. Ya, dunia itu memang menggoda. Rasulullah itu mengibaratkan dunia itu khulwah, dunia itu manis. Sebut mana yang tak tergoda oleh sesuatu yang manis. Itu dunia. Jadi orang mana yang tak tergoda dengan dunia? Itu sulit, pasti tergoda dengan dunia. Dan manis itu kadang bisa membunuh. Betapa banyak semut itu yang mati di lautan manis. Meskipun semut belakangnya tahu kawannya mati, tapi dia juga ikut ke dalam mati. Itu dunia. Dunia itu kata Rasulullah khudra, dunia itu hijau. Mata mana yang tak suka memandang sesuatu yang hijau. Tapi hijau dalam pandangan itu kadang bisa menyesatkan. Maka jangan sampai kita mati di lautan dunia, lalu kemudian kita tersesat di hijaunya dunia. Mungkin tidak mati secara fisik, tapi mati secara hati. Mungkin tidak tersesat jalan kemana akan sampai ke rumah, tapi kemudian tersesat karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk supaya kita tidak mati di lautan manisnya dunia, tidak tersesat dengan hijaunya dunia, satu di antara cara yang harus kita motivasikan kepada diri kita, satu di antara caranya, ya mengingat bahwa kehidupan kita itu tak panjang. Mengingat kehidupan kita itu tak selama-lamanya. Ya, makanya saya sampaikan tadi, untuk menjadi taat sendiri itu beratnya luar biasa. Maka saya bayangkan, mungkin Ibu tahu Muhammad Salah, pemain Liverpool. Mungkin Ibu juga tahu pemain Chelsea yang baru ini mendapatkan gelar Liga Champions, yang Muslim. Bagaimana mereka bisa mempertahankan agamanya, meskipun mereka bersahabat dengan sekian banyak orang yang tidak Muslim. Mungkin itu Ibu bisa jadikan contoh. Ibu bisa melihat pemain Liverpool Muhammad Salah. Lalu kemudian bisa melihat ya pemain-pemain Muslim lain yang mereka hidup di lingkungan yang semuanya tidak Muslim. Tapi mereka masih bisa. Ya paling tidak melihat orang-orang seperti inilah yang mungkin barangkali bisa kita jadikan contoh. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Terima kasih, Ustaz.